Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat-Nya yang sangat banyak. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat taufik dan hidayahnya untuk kita bisa mengerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan sanggup untuk mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi kita mensyukuri nikmat-Nya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat tanggal di bulan Ramadan, maka tanggal itu memberikan pelajaran kepada kita semua akan sebentar laginya kita berakhir dari bulan Ramadan. Sebentar lagi kita terpisah dari bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala berkahi. Bahkan bulan yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Bulan yang dikenal oleh para ulama, yang dikatakan oleh para ulama adalah bulannya Al-Qur'anul Karim. Adalah bulannya puasa. Bulannya seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulannya seorang bersedekah. Bulannya seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulannya seorang salat malam. Bulannya seorang berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Bulannya seorang yang dimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan bagi seorang yang mendirikan salat malam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, imanan wa ihtisaban, karena beriman dan ikhlas karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dikatakan para ulama, maksudnya imanan adalah dia beriman adanya syariat salat malam dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisaban, dia ikhlas mengerjakannya. Kemudian bulan Ramadan juga dikatakan oleh para ulama adalah bulan yang dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengerjakan puasa Ramadan. Nabi bersabda dalam hadis yang sama, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ikhlas, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan cukuplah dari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Ini adalah bulan yang betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan
adalah bulan momen seorang untuk betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, kalau ada orang yang di bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah diharamkan dengan sebenar-benarnya pengharaman dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momen yang tepat, momen yang pas bagi orang yang sebelumnya tidak salat kepada Allah, tidak berpuasa kepada Allah, tidak salat malam, tidak membaca Al-Qur'an, tidak berzikir, tidak tadarus, tidak belajar ilmu, untuk belajar, untuk berzikir, untuk sholat malam. Ini momen yang pas, dan manfaatkanlah sisa-sisa dari bulan Ramadan ini. Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan, mengancam orang yang dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan dengan ancaman layak bagi dia celaka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya hasan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu." Kata Nabi SAW, "Raghima anfu rajulin," celaka seorang. Siapa yang celaka? Dakhala alaihi Ramadan, dia mendapatkan bulan Ramadan, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan Ramadan. Tsumman salakha, kemudian bulan Ramadan akhir, bulan Ramadan habis, qabla an yughfara lahu, dia tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, orang di bulan Ramadan dia bisa-bisanya dosanya enggak diampuni, maka dia adalah orang yang celaka. Dikarenakan ampunan sangat banyak. Ampunan sangat banyak. Oleh karenanya manfaatkanlah sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini. Kemudian ancaman berikutnya bagi orang yang dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk memberikan kebaikan atau mengerjakan kebaikan, dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan yang ada. Jadi orang yang dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan, yang dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tidak mengisi hari-hari di bulan Ramadan untuk taubat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengisi kebaikan, maka diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dia segala kebaikan yang ada. Dalilnya adalah potongan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Singkat hadisnya, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, yang mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kalau kita perhatikan konteks hadisnya, kalau kita bisa bahasa Arab, dikatakan khairun min. Kalau ada kata khair setelahnya min, itu menunjukkan perbandingkan, adanya sesuatu yang dibanding-bandingkan. Aslinya bukan khair tapi akhyar. Kalau dalam ilmu nahwu isim tafdil, isim yang dia maknanya dilebihkan.
daripada yang lainnya. Berarti apa? Betul-betul di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin bisa 10.000 bulan. Dan dikalikan sesuai rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ketika mendengar hadis ini lebih baik daripada 1000 bulan, kita hitung 1000 bulan. Oh, 83 tahun kita ibadah di situ. Bukan. Tapi lebih daripada itu. Bisa 10.000, bisa ratusan puluh ribu. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam itu. Man hurima khairaha faqad hurim. Ini dalilnya. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut, dia diharamkan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, maksudnya man hurima khairaha faqad hurim, man muni'a khairaha bi alla yuwafaq ihya'iha wal ibadah fiha faqad hurim, ay muni'al khair kullahu. Barang siapa yang dicegah untuk mengamalkan kebaikan di bulan atau di malam tersebut yang biasa kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah, barang siapa yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu untuk beribadah, dia bukan ibadah di malam tersebut, malah main, malah ngobrol, ya. Bukan membaca Al-Qur'anul Karim, malah sibuk cari baju lebaran. Tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid, untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, faqad hurim ay muni'al khair kullah. Dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam kebaikan. Jadi makanya ini adalah momen yang sangat besar untuk kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen untuk kita semua betul-betul membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang ada. Oleh karenanya dikatakan para ulama, Ramadan ini kesempatan untuk kita membersihkan segala macam dosa dan beristiqamah setelah Ramadan dan beribadah setelah Ramadan. Dan betul nyata jamaah rahimakumullah, kita lihat orang-orang di bulan Ramadan banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mereka yang sebelumnya tidak ke masjid jadi ke masjid, dikarenakan tahu akan keutamaan Ramadan, akan keberkahan Ramadan, akan ancaman daripada yang tadi disebutkan. Oleh karenanya berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong mencari Lailatul Qadar. Tapi jamaah rahimakumullah, sangat disayangkan dan amat sangat disayangkan, sebagian besar dari kaum muslimin yang dia sudah mulai beribadah di bulan Ramadan, yang dia sudah mulai salat di bulan Ramadan, yang dia sudah mulai membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang dia sudah mulai bersedekah di bulan Ramadan, yang dia sudah mulai ringan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan hilang seluruhnya. Ini kita dapati. Betul nggak? Betul. Ini kita dapati di masjid manapun ketika Ramadan, Masya Allah, subuhnya banyak. Bahkan sebagian dari kaum muslimin yang lainnya apa? Sebelum Ramadan akhir apa? Sebelum Ramadan berakhir udah stop ibadah. Ini kekeliruan yang sangat nyata. Ini kekeliruan yang sangat jelas. Jadi jamaah rahimakumullah, yang namanya ibadah, yang namanya
berbuat kebaikan, yang namanya berlomba-lomba di dalam kebaikan, itu bukan hanya di bulan Ramadan. Justru adanya bulan Ramadan, disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan diberikannya banyak ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perkara-perkara yang ringan di bulan Ramadan, supaya kita bisa ringan beribadah di selain Ramadan. Itu tujuannya. Nanti kita akan bahas kekeliruan sebagian kaum muslimin. Taib. Dari mana kelirunya seorang dia beribadah dan semangat hanya di bulan Ramadan? Mungkin di bulan Ramadan salat di masjid, ketika selesai Ramadan salat di rumah, atau bahkan tidak salat. Ini nyata ya Pak, jamaah, nyata. Dipikir Allah tuh ada cuma di bulan Ramadan, ya. Maka ini keliru. Kita akan bahas kekeliruannya. Yang pertama, kekeliruan yang pertama, semangat itu sebagian orang berpendapat bahwasanya bolehnya atau wajibnya semangat hanya di bulan Ramadan. Itu kita bantah bahwasanya semangat itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Menebarkan kebaikan itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari. Nabi bersabda SAW, atau diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, yang paling semangat di dalam mengerjakan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yansalikha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lebih semangat lagi untuk mengerjakan kebaikan ketika masuk bulan Ramadan sampai berpisah dari bulan Ramadan. Jadi semangatnya Nabi, kita lihat dari hadis ini, ajwadan nas bil khair. Nabi orang yang paling semangat untuk mengerjakan kebaikan. Ketika masuk Ramadan lebih semangat lagi. Berarti kalau di Ramadan, di selain Ramadan baca Quran 3 juz, di bulan Ramadan baca Quran 10 juz. Ini yang ngomong. Atau salah ini, salah contoh. Salah ucap ya. Kalau di luar Ramadan 5 lembar gitu ya, misalkan. Di Ramadan berapa? Sekali satu sholat. Dikit nambahnya ya. Iya, jadi harusnya ketika kita punya rutinitas di luar Ramadan membaca Al-Quran seminimal sehari ini, minimal sehari 1 juz. Ketika di Ramadan kita tambah 2 juz, 3 juz, 4 juz. Terus. Dan lihat Nabi SAW, Nabi semangatnya bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi kita ketika datang bulan Ramadan, kita manfaatkan. Biasa kita baca Quran jadinya. Kemudian kita biasa sholat malam. Kita biasa bersedekah. Kita biasa mengerjakan kebaikan yang ada. Makanya kata para ulama, Ramadan itu adalah bulan yang mengajari kita untuk membiasakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di hadis yang masyhur, di bulan Ramadan ini syaitan itu dibelenggu.
dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka. Atakum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Iftarada alaikum siyamahu, diwajibkan kepada oleh Allah Azza wa Jalla kepada kalian puasanya. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, dan dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughallaq fihi abwabun nar, ditutup di dalam rapat-rapat di dalam bulan Ramadan pintu neraka. Dan syaitan dibelenggu. Supaya apa? Supaya mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, Ramadan ini bulan untuk kita membiasakan ibadah. Dan supaya kita di selain Ramadan semangat juga ibadahnya, biasa beribadah kepada Allah. Ini sebagian kaum muslimin bahkan setan udah diikat tapi enggak beribadah. Apalagi setan apa? Enggak diikat. Tambah lagi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekeliruan pertama, jemaah. Jadi kekeliruan pertama apa? Sebagian orang hanya menyangka semangat itu hanya di bulan Ramadan. Tadi kita jelaskan sangat jelas. Di semangat itu di selain Ramadan, dan masuk Ramadan harus lebih semangat lagi. Itu konsep kita. Itu konsep kita. Sebagaimana konsep Nabi SAW. Kemudian perintah Nabi SAW kepada kita semua untuk bersemangat itu bukan hanya di bulan Ramadan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah kalian untuk mengerjakan yang manfaat untuk kalian. Ini hadis bukan di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita semangat, bukan di bulan Ramadan tetap kita semangat untuk perkara yang manfaat. Ala ma yanfa'uk, kalau kita bisa bahasa Arab, ma di sini apa? Umum. Apa aja? Baik perkara dunia, terlebih lagi perkara akhirat. Baca Quran, sedekah, salat malam. Jadi kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, runtutan ibadah yang ada di bulan Ramadan ini sebenarnya ibadah yang bisa kita rutinitaskan di selain bulan Ramadan. Hanya saja mungkin porsinya kita turun. Nah, kemudian wasta'in billah wala ta'jaz, dan minta pertolongan kepada Allah, janganlah kita lemah. Lihat konteks hadis berikutnya. Semangat dan minta pertolongan. Artinya apa? Enggak cukup kita semangat dan menyandarkan semangat pada diri kita di dalam ibadah. Tapi dalam ibadah dan dalam mengerjakan perkara yang bermanfaat untuk diri kita, kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kuncinya. Yang kebanyakan kaum muslimin luput darinya. Yang kebanyakan kaum muslimin pasrah, tidak semangat di Ramadan karena dia hanya menyandarkan ibadah dan semangat pada diri dia. Harus dia di Ramadan dan di selain Ramadan minta pertolongan sama Allah Azza wa Jalla untuk ibadah itu. Jadi kita minta pertolongan dulu. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam tafsir surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya beribadah dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Didahulukan ibadah daripada pertolongan bukan berarti apa kita ibadah dulu baru minta tolong, bukan. Tapi didulukan ibadah daripada pertolongan, didulukan faedahnya apa? Didahulukannya suatu perkara tujuan hidup, tujuan diciptakan manusia. Baru disebutkan setelahnya apa? Bantuan untuk merealisasikan tujuan diciptakan manusia, yaitu bantuan apa? Untuk beribadah. Artinya kalau kita mau semangat beribadah kepada Allah, baik di Ramadan ataupun di selain Ramadan, kita mau menerapkan konsep semangat di selain Ramadan dan tambah semangat di selain Ramadan atau di bulan Ramadan, kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan inilah yang realitanya hilang di tengah-tengah ikhwan. Contoh misalkan habis itikaf kajian, aduh ngantuk kayaknya, nggak sanggup. Iya.
Langsung melek. Kenapa ngantuk? Karena menyandarkan semangat dan kemampuan kepada dirinya. Saya nggak mampu nih, ngantuk, habis begadang. Coba dia sandarkan kepada Allah, minta pertolongan sama Allah, sanggup insya Allah. Lihat para sahabat berperang, tidur sebentar, lagi puasa perang. Kalau hanya menyandarkan semangat kepada diri, nggak sanggup. Makanya harus kita betul-betul perhatikan. Minta pertolongan sama Allah, udah atau belum? Atau kita malah tidurlah, kayaknya lebih enak. Ini saya nggak nyindir ya, ini emang pas. Iya, ini pas lagi materi. Iya, ini pas. Takutnya besok ini Ustadz nggak usah ceramah lagi nih, nyindir. Ya takutnya nyindir ini Ustadz, enggak, saya nggak nyindir. Ini momennya pas ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan istiqomah kepada kita di sepanjang tahun, di sepanjang saat, bukan di bulan Ramadan saja. Ini hadisnya atau ini ayatnya sangat masyhur. Ayatnya sering kita dengar di khutbah Jumat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa kata ulama tafsir? Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu billah wattaba'u rasulah, atau ya ayyuhalladzina amanu billah wattaba'u rasulah khafu rabbakum haqqal makhafah wa dzalika bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi wa syukrihi ala ni'amihi wastamsiku bidinikum hatta ya'tiyakumul maut wa antum ala dzalik. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takut. Bagaimana takut kepada Allah? Yang demikian dengan kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara takut kita kepada Allah, cara bertakwa. Kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ini esensi takwa. Kemudian kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wastamsiku bidinikum, ini syahidnya. Ini penguat daripada ayat ini. Dan wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada agama kalian sampai datang kepada kalian apa? Kematian. Sekarang kan mati nggak cuma bulan Ramadan. Kalau seorang semangat cuma di bulan Ramadan, dia menyelisihi ayat ini. Kalau orang sholat cuma di bulan Ramadan, ini ayat mau dikemanain? Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita kerjakan, wajib kita istiqomah, wajib kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita udah capek-capek ibadah, latihan ibadah full di bulan Ramadan sebulan, setelah Ramadan berakhir kita tinggalkan semua rutinitas. Jangan sampai kita tinggalkan rutinitas baik yang kita telah biasa di bulan Ramadan ini. Jangan sampai. Ya mungkin kalau Al-Quran 5 juz atau 2 juz lah ya. Karena kita kan sibuk ya. Ya beda-beda ya, jamaah beda-beda. 3 juz berarti apa? Ketika di bulan Ramadan nanti apa? 2 juz atau 1 juz.
Ya, jangan sampai hilang, maksudnya kayak gitu. Yang sholat malam 11 rakaat mungkin berat gitu kan, 3 rakaat nggak apa-apa. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla menuntut kita bukan tuh beramal di atas amalan yang betul-betul tinggi, terus enggak. Makanya kata Nabi SAW apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, amalan yang paling istiqomah, walaupun sedikit. Kata Imam Nawawi apa? Dalam mensyarah Sahih Muslim ini, kenapa sedikit lebih baik daripada yang banyak tapi terputus? Dikarenakan yang sedikit ini lama-lama akan menjadi banyak. Dan dikarenakan yang sedikit ini, dia terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tetap dia mengingat Allah. Walaupun sedikit, tetap dia berzikir. Walaupun sedikit, tetap dia baca Quran. Makanya itu lebih baik daripada kita apa? Baca Quran banyak-banyak habis itu tinggalkan. Enggak apa-apa. Nah, makanya di hadis yang ini yang tadi kita sebutkan, pertamanya kata Nabi SAW, alaikum bil amal ma tutiqun. Wajib bagi kalian beramal sesuai kadar kemampuan kalian. Ya kalau kita kerja, jangan kita paksakan baca Quran sehari 5 juz. Yang semampu kita. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Baru sebutkan hadis berikutnya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha atau adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai yang paling istiqamah walaupun sedikit. Nah itu. Artinya sedikit ini apa? Menunjukkan dia masih semangat di dalam beribadah, di dalam beramal saleh. Itu pertama. Kedua, sebagian ulama mengkaitkan diterimanya amalan kita di bulan Ramadan dengan istiqomah atau tidaknya kita, atau tidaknya setelah bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama, min alamatil qabul annallaha yattabi al-hasanah ba'daha bil hasanah. Di antara tanda-tanda diterimanya amalan seorang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan beri taufik dia untuk beramal kebaikan setelah amalan kebaikannya. Jadi dia beramal kebaikan, kemudian Allah beri taufik untuk amal kebaikan berikutnya. Berikutnya dan berikutnya. Makanya dikatakan oleh para ulama, fa innal hasanah tunadi ukhtiha. Sesungguhnya kebaikan itu akan memanggil saudari-saudarinya. Tapi bukan berarti ketika kita baca Quran di bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan kita terkadang sulit baca Quran, bukan berarti amalan kita tidak diterima. Ini hanya permisalan dari para ulama, hanya gambaran di antara tanda diterimanya amalan kita. Oleh karenanya kita harus betul-betul menjaga amalan kita. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 ntar bosen, besok nggak kajian. Dikit-dikit lagi ya. Baik. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beribadah, baca Quran, salat malam, qiyamul lail, itu bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi wajib kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di bulan Ramadan. Perintah ibadah yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya untuk di bulan Ramadan. Naam. Dalilnya adalah Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Allah sampai datang kepada kamu al-yakin, kematian. Ini sama seperti yang tadi, cuma ini ayatnya beda. Sembahlah oleh kalian Allah, tauhidkanlah kalian Allah Subhanahu wa taala.
sampai datang kepada kalian al-yaqin. Apa arti al-yaqin? Para ulama berkata al-yaqin artinya al-maut, kematian. Jadi kapan kita selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita mati, setelah kita meninggal, baru kita apa? Selesai berhenti beribadah, baru kita berhenti sholat malam, baru kita berhenti belajar ilmu, baru kita berhenti baca Quran ketika kita meninggal. Lihat Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad ya, beliau rahimahullahu ta'ala ketika ditanya oleh muridnya, wahai imam, waqad asbahta imaman fil alamin, sesungguhnya kalian telah menjadi imam di dunia ini. Sesungguhnya kamu telah menjadi imam besar dunia. Ila mata an tatlubal ilm, sampai kapan kamu mau belajar ilmu? Belajar ilmu ibadah bukan? Ibadah, bahkan ibadah yang sangat besar. Apa Imam Ahmad katanya ketika ditanya demikian? Sampai kapan mau belajar ilmu kayak gini? Ila an adha'a qadamai fil maqbarah, sampai saya meletakkan kedua kaki saya di kuburan, itu baru istirahat, itu baru selesai saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat para ulama salaf kayak gini. Ini baru satu gambaran ulama salaf. Makanya kalau kita dikatakan salafi, dari sisi mana dilihatnya? Kecuali dari sisi apa? Pengakuan aja. Akidah kita nggak tahu akidah salaf kayak gimana. Imam yang 4 kita nggak tahu akidahnya. Syafi'i gimana? Ibadahnya mungkin sekuku kita nggak ada. Ilmunya, hafalannya apalagi, ya. Maka ketika ditanya kita salafi kayak gimana? Ya salafi hanya klaim. Yang semoga ya mudah-mudahan kita apa? Termasuk orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an yang demikian. Yang walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridhai orang-orang muhajirun ansar, salaf, dan Allah akan ridhai juga orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, makanya apa? Untuk supaya lebih nyata lagi klaim kita kepada diri kita sendiri bahwasanya kita pengikut para salafus saleh, semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik salaf Nabi SAW. Lihat Nabi SAW ketika beribadah, sholat malam, kakinya sampai bengkak. Disebutkan di sini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Nabi SAW biasa sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Kita ini selain Ramadan, makanya subhanallah, ini diantara amalan para salaf kita terhadap ayat yang tadi. Sembahlah Allah Azza wa Jalla sampai datang kematian. Semangat. Di selain Ramadan Nabi demikian, apalagi Ramadan. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waqad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Kenapa kamu masih sholat malam kayak gini? Artinya kayak gitu. Kenapa kamu masih semangat ibadah dengan ibadah yang demikian? Apa kata Nabi SAW jawabannya? Afala akunu abdan syakura. Apakah enggak boleh saya untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran di antara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya di bulan Ramadan. Di selain Ramadan. Makanya
Sekarang mumpungan momen Ramadan, apalagi 10 terakhir ini. Naam, yang dimana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan dan kita betul-betul banyak-banyak doa supaya kita diberikan istiqomah. Supaya kita tidak mudah meninggalkan amalan-amalan yang telah kita rutinkan di bulan Ramadan. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla itu selalu ada, bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya kita harus menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunu rabbaniyan. Kita jadilah hamba yang rabbani, yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa semangat beribadah di Ramadan dan di selain Ramadan. Wala takunu ramadhaniyan. Janganlah jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Jadi ini ajang. Ini betul-betul momen untuk kita membiasakan diri menghadapi peperangan 11 bulan yang akan datang. Itu demikian alurnya. Kemudian yang terakhir, kekeliruan sebagian orang beribadah hanya di bulan Ramadan dan semangat hanya di bulan Ramadan dengan kekeliruan yang sangat jelas. Dia menyelisihi tujuan syariat puasa. Apa tujuan syariat puasa? Tujuan disyariatkan puasa apa? Takwa. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang sangat masyhur yang udah kita hafal mungkin sebagian kita. Walaupun kita nggak hafalin, kita hafal mungkin. Karena saking terkenalnya nih ayat. Gimana jamaah? Ngantuk aja jadi lupa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tuh hafal langsung. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Nah, kalau kita belajar bahasa Arab ini, kita paham. La'alla di sini namanya ta'liliyah, alasan. Alasan ada ucapan sebelumnya. Apa sebab ucapan ini? Apa alasan adanya ucapan ini? Apa alasan disyariatkannya puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa definisi takwa? Apakah ada ulama? Ada nggak ulama yang mendefinisikan takwa beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan? Nggak ada. Kitab apapun kita baca, ribuan kitab, nggak ada namanya takwa hanya di bulan Ramadan. Definisi takwa yang paling bagus dikatakan para ulama adalah definisi Talaq bin Habib. Beliau berkata, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah." Oh, ini habis tandanya. Oh, syuruk ya. Oh, kirain udah ada kodenya. Oh, waktu syuruk ya. Iya. Iya. Masih lanjut insyaallah. Jadi takwa artinya adalah anta amala bi taatillah ala nuri minallah tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu azab Allah. Ini definisi takwa yang paling bagus dikatakan para ulama. Apa artinya? Engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Apa maksudnya cahaya Allah? Di atas ilmu. Nah, berarti untuk kita bisa bertakwa, kita harus punya ilmu. Bagaimana cara kita punya ilmu? Belajar. Datang ta'lim, bukan cuma apa? Diem. Enggak bisa kita diem langsung apa? Punya ilmu. Kita cuma doa, ya Allah semoga saya hafal Sahih Bukhari. Udah enggak dihafalin. Enggak bakal hafal. Ya Allah saya mau paham fikih salat, tapi enggak belajar, cuma sekedar doa. Enggak bakal. Artinya apa? Seorang bertakwa, dia beramal. Beramal di atas ilmu. Harus dia belajar ilmu ini. Wa tarju thawab Allah, dan dia
mengharap pahala Allah. Artinya apa? Mengharap pahala Allah? Ikhlas di dalam beramal. Kemudian wa antatruka ma'siyat Allah, kita meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nuri minallah, di atas ilmu. Kita tahu bahwasanya ini maksiat. Karena ini maksiat kita tinggalkan. Kita takhafu adzab Allah, dan kita takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas. Tidak akan seorang bisa terrealisasikan takwanya tanpa dia belajar ilmu agama. Enggak akan bisa selama-lamanya. Artinya berarti kan dia harus belajar terus ilmu. Kalau dia cuma belajar di bulan Ramadan, enggak ada takwa di situ. Enggak ada nilai takwa. Dan tujuan disyariatkannya puasa supaya bertakwa. Apa tadi? Beramal dan meninggalkan maksiat. Itu esensi takwa, inti daripada takwa. Kita beramal dan meninggalkan maksiat. Coba kita lihat, ketika kita puasa, banyak nggak disyariatkan amalan? Banyak. Dibantu sama Allah dengan diampuni dosa. Karena seorang nggak beramal karena banyak dosa. Di antaranya. Makanya banyak ketika kita Ramadan nih, runtutan amalan yang ada. Banyak. Disuruh beramal sama Allah, beristighfar, doa semua. Karena tujuan puasa bertakwa, beramal. Kemudian meninggalkan maksiat. Coba kita lihat, kita perhatikan. Dari puasa ini kita disuruh tinggalkan apa? Hah? Hah? Ketika kita puasa disuruh tinggalkan makan dan minum. Jangan-jangan pada makan minum nih kemarin. Ketika kita puasa disuruh tinggalkan makan dan minum sama Allah Azza wa Jalla. Makan minum maksiat bukan? Hah? Bukan. Makan dan minum adalah perkara yang halal. Sepakat para ulama. Kecuali ada dalilnya yang mengharamkan. Hukum asal makan minum halal. Tapi kenapa diharamkan sama Allah Azza wa Jalla? Dikatakan oleh para ulama supaya seorang biasa meninggalkan perkara yang haram, Allah biasakan dia meninggalkan perkara yang mubah. Artinya kalau yang mubah aja biasa ditinggalkan sama dia, apalagi yang haram. Maka sangat aneh orang puasa tapi masih maksiat. Itu sangat aneh. Atau puasa tapi tidak sholat. Itu lebih aneh lagi. Jadi itu tujuan. Coba kita perhatikan. Kita pikirkan tujuan disyariatkan puasa dan runtutan ibadah yang ada pada bulan puasa. Ibadah diringankan. Kemudian juga disebutkan pahala yang banyak. Kemudian disebutkan ampunan dosa yang banyak. Ini sebab-sebab istiqomah. Sebab-sebab takwa. Dan disuruh tinggalkan perkara-perkara yang mubah. Disuruh tinggalkan perkara-perkara yang kita biasa. Makan dan minum. Tujuannya supaya bertakwa. Artinya apa? Supaya kita mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti jangan sampai kita ketika telah terbiasa meninggalkan perkara-perkara yang ini, yang mubah. Kita biasa mengerjakan hal-hal yang baik di bulan Ramadan ini. Keluar bulan Ramadan, kita tinggalkan semuanya. Jangan capek kita, capek. Naam. Capek. Di antara caranya apa? Itu kita di 10 akhir ini manfaatkan dengan baik. Doa, baca Quran banyak-banyak malam-malam. Ya. Itikafnya di sini jadi ketahuan. Yang ngobrol siapa, yang baca Quran siapa ketahuan ini. Iya, itu di antara caranya. Kita banyak-banyak doa, istighfar. Kita banyak-banyak baca Quran, mohon pertolongan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini diantara apa? Caranya. Berarti jamaah rahimakumullah jami'an, kesimpulannya dari kajian ini adalah jangan sampai kita itu terutama jangan sampai kita tidur takutin tahu nggak paham apa yang dikaji. Ya. Nah, jangan sampai kita apa menjadi seperti sebagian orang-orang yang
ada di luar sana yang dia semangat hanya di bulan Ramadan. Bahkan di akhir Ramadan dia semangatnya dah hilang. Tidak istiqamah. Nah, artinya kita harus betul-betul memanfaatkan momen akhir-akhir ini untuk menyusun strategi agar supaya kita bisa istiqamah ketika Ramadan telah pergi. Nah, itu diantara ringkasan yang dapat kita ringkas dari kajian yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebenarnya ada beberapa materi lagi, cuma karena sudah jam 6, insyaallah kita cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Lahuna subhanakallah wa bihamdik. Oh gitu. Ya, fadhil. Oh, tanya jawab ya? 9 menit lagi bisa tak? Oh iya ya, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi sedikit menyentil saya juga yang ikhris ala ma yang fauk. Ya. Itu kan mungkin kalau setiap orang itu pasti seperti itu, bersemangat terhadap hal yang baik, menyandarkan terhadap kemampuan diri gitu kan. Terus Ustaz menyebutkan wasta'inullah wa la tahzan. Nah, ini mungkin yang kelupaan nih bagi kita semua nih, mungkin banyak kan ya. Jadi kita tahu kemampuan kita seberapa, kita menghadapi sesuatu, kita tahu oh ini mampu nih, saya menakar kegiatan ini akan mampu. Tapi mungkin kita kadang lupa, karena kemampuan kita itu kita kadang lupa minta pertolongan sama Allah. Nah, ini saya ingat-ingat tuh bahwa di Islam sendiri kan ada sebuah pemahaman yang mana namanya qadariyah ya kalau nggak salah. Yang mana qadariyah ini dia menetapkan sesuatu itu berdasarkan kemampuan dan apa yang dia lakukan gitu. Yang mana dia tidak menyandarkan terhadap takdir Allah atau minta pertolongan sama Allah gitu. Nah, apakah ketika kita seperti itu kita jatuh ke dalam pemahaman ini Ustaz? Yang mana ini adalah penyimpangan akidah sebenarnya. Mungkin kita nggak sadar tapi ternyata kita melakukan itu gitu. Itu kalau menurut Ustaz nih dari kacamata seperti itu, batasannya apa sih Ustaz? Seseorang ini boleh menakar bahwa ketika saya diberi sesuatu job A, B, C, bahwa oh saya kira-kira mampu nih dengan kemampuan yang saya miliki, terus dia lupa untuk meminta bantuan sama Allah, atau memang setiap hal itu kita harus selalu minta sama Allah biar terhindar dari pemahaman menyimpang akidah qadariyah ini. Mungkin selain itu Ustaz. Masya Allah. Ini ada akidahnya aja. Qadariyah. Ya. Qadariyah itu adalah firqah yang dia meniadakan kehendak bagi Allah. Artinya yang berkehendak kita semua, kita mampu, kita balik tangan semua segala macam, so itu kehendak kita. Lawannya Jabariyah, yang mereka mengatakan kita semua kayak gini dipaksa. Itu lawannya Jabariyah. Yang tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana apakah kita ketika mengerjakan suatu perkara kita lupa meminta pertolongan, apakah kita masuk firqah qadariyah atau tidak? Yang pertama, kalau kita lupa, jelas enggak. Karena lupa. Ya. Pasti sering jujur gitu kan. Enggak masalah insyaallah. Ini tidak termasuk firqah qadariyah. Kemudian kedua, kita di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus kita lafadzkan dan tidak harus kita betul-betul kita ucapkan, ya, enggak harus. Intinya maksud daripada meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kita berdoa kepada Allah untuk minta pertolongan di dalam perkara-perkara yang baik. Terlepas setelah itu dia sholat, tiba-tiba sholat di hatinya enggak hadir minta pertolongan sama Allah atau tidak, itu enggak masuk qadariyah. Kemudian intinya dia yakin bahwasanya segala perkara yang dia lakukan, terlebih lagi dalam perkara ibadah, itu adalah atas bantuan dari Allah. Dia tidak ingkari. Kapan jadi qadariyah? Ketika dia ingkari. Nah itu ketentuannya. Kapan dia jadi qadariyah? Ketika dia mengingkari bahwasanya
saya ini dibantu sama Allah, saya bisa sendiri. Itu baru apa? Dilapaskan. Iya. Gimana? Masa dia memintanya dengan dilapaskan bahwa Oh, enggak. semua karena saya gitu. Itu apa gitu. Ketika orang itu melapaskan dan itu bahwa misalkan ada suatu kesuksesan bahwa ini karena saya nih. Kalau nggak ada saya begini, kalau nggak ada saya. Itu terkadang orang yang kayak gitu, dia bukan qadariyah. Dia ujubiyah. Ujub dia. Iya. Dia ujub biasanya. Sombong. Tapi dia yakin bahwasanya ini pertolongan Allah. Dia masih yakin, tapi dia melakukan kayak gitu. Dia sombong, dosa besar dia sombong. Apakah dia qadariyah? Dia tidak qadariyah. Iya. Yang dijadikan qadariyah ketika dia berkeyakinan. Dia keyakinannya Allah enggak nolong dia. Kita murni yang memiliki kehendak. Mau dia ucapkan ataupun dia tidak ucapkan, baru dia qadariyah. Itu namanya akidah. Jadi ntar adanya i'tiqad al-qauli sama fi'li. Ucapan dan perbuatan. Ada yang cuma fi'li doang, ada yang cuma qauli. Qauli doang. Nah, jadi itu ada ketentuan-ketentuannya. Paham insyaallah ya? Nah, ada lagi? Sudah ya? Kayaknya di luar tema mungkin ini kan ya, tapi berdekatan dengan hari raya juga kan banyak yang jualan tukar-tukar uang. Nah itu akadnya tuh diganti boleh nggak Tad? Misalnya tukar uang tapi diganti dengan jasa bensin atau jasa dia ngakalin. Itu termasuk ngakalin nggak tuh? Kalau seperti itu Tad? caranya kayak gini. Kalau kita mau tukar uang, caranya kan biasanya gimana? Dia Kita punya uang 100.000 gitu kan, pengen nuker 25, jadi 100 berapa gitu. Jadi intinya ada selisih gitu kan. Dia datang ke penukaran. Nggak apa-apa lah, niatnya ini supaya bensin dia. Ini nggak boleh, ya. Itu ngakalin, tetap itu riba. Itu riba fadl tetap. Ya. Bagaimana caranya? Caranya, Bang, sebelum buka, saya punya uang, saya nitip nukerin. Jadi kita bilang sama orang yang tukerin uang nih, supaya terlepas dari riba, Bang, saya nggak mau tuker di sini. Besok kapan ke bank? Nih saya punya uang, tolong tukarkan. Nanti saya beri jasanya. Paham? Ini uang saya ada 1 juta, dibikin 22.000 semua. Nih, ini uang saya 1 juta, tolong tukarkan besok. Besok saya kesini, ongkos bensin saya tanggung. Iya, mewakilkan. Iya, ya itu caranya kayak gitu. Itu cuma satu cara kayak gitu yang Anda tahu. Yang Anda tahu kayak gitu. Iya, yang sampaikan. Jadi dia tuh di situ ada jasa. Tapi kan kalau sekarang kan udah ready. Ya. Sekarang udah tinggal tuker. Intinya saya mah niatnya bensin aja lah, bensinin dia. Enggak. Mau niatnya bensinin, mau niatnya apa, tetap. Karena itu akadnya satu. Tetap ya, kecuali apa? Kalau kita pengen mengembalikan utang, kita lebihkan, niat sedekah itu enggak apa-apa. Kalau mengembalikan utang ya, utang. Dengan syarat apa? Awal akadnya enggak ada lebih-lebihan. Ya. Saya pinjam 100.000, gitu kan. Ntar saya balikan 100.000, ya enggak apa-apa. Tapi kita balikan 200.000, itu enggak masalah. Kenapa? Karena sebelumnya enggak ada akad dibalikan lebih. Berarti sisanya ini sedekah. Tapi kalau tadi tukar-tukar itu, kayak gitu aja caranya. Nah, cari itu orangnya. Besoknya besok nggak makan di situ orangnya. Kita tukar sendiri, insyaallah. Nah, iya, wallah alam, paham ya, insyaallah. Udah ya, berat ya, habis ya. Iya. Kalau
udah nggak ada lagi, kita cukup sampai di sini insyaallah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.